Halo semuanya, selamat datang di video pertama aku. Sebenarnya nggak pertama banget, cuman ini yang aku cuap-cuap, ini video pertama, so please bear with me kalau misalkan masih banyak yang kurang-kurang ya guys. Anyways, di video ini seperti judulnya, aku bakal ngeceritain soal pengalamanku daftar LPDP. Nah, jadi kalau untuk jadwal, sebetulnya LPDP selalu ngerilis jadwalnya itu di website resmi mereka. Dan setiap tahun itu LPDP selalu ngebuka 2 batch ya, 2 gelombang. Kebetulan kalau aku pribadi tahun lalu ikut di gelombang kedua, jadi 2023 ya, karena tahun lalu. Nah, aku bakal ngeceritain proses-prosesnya, tapi ini secara garis besar aja ya teman-teman, karena ada beberapa hal yang aku pengen sampaikan, but if I get too detailed into it, nanti ini video bisa sampai 1 jam. Jadi ya, let's not go that far. Tapi aku harap video ini nanti bisa ngejawab beberapa pertanyaan teman-teman aku, adik tingkat aku, dan mungkin banyak orang lain yang bertanya-tanya soal proses LPDP itu seperti apa sih. Dan ini based on my own experience, okay? Jadi ada beberapa tahapan ketika kalian mau ikut seleksi LPDP. Tahapan pertama, kayak semua hal pasti diawali dengan tahapan ini, yap, pendaftaran. Jadi untuk tahap pendaftaran sendiri, biasanya LPDP bakal buka sekitar 1 bulan. Jadi pas di batch aku kemarin itu, dia buka di tanggal 9 Juni sampai tanggal 9 Juli. Exactly 1 bulan, 1 month. Selama 1 bulan itu cukup lah ya, cukup banget malah. Di situ kalian harus ngelengkapin dokumen-dokumen, entah itu ijazah, transkrip, kemudian juga surat rekomendasi, esai, kemudian IELTS. Nah, itu semua pokoknya kalian lengkapi dalam waktu 1 bulan tadi. Kalau aku sih kemarin pendaftaran bener-bener sampai detik terakhir itu aku cek-cekin terus, kayak apakah ada typo, apakah ada kesalahan dalam penulisanku, atau mungkin ada hal-hal yang harus perbaiki. Pokoknya aku cek-cek lagi sampai dokumennya aku pastiin terus-menerus, kayak ini ada yang ketuker gak, ada yang ketuker gak gitu, sampai last minute, pokoknya sampai bener-bener udah gak bisa diedit, itu aku pastiin mulu buat pendaftaran. Karena LPDP juga nge-share, kebetulan di batch aku kemarin di Instagramnya dia ngingetin, reminder kalau kesalahan pendaftar itu biasanya itu suka banyak yang kejadian. Nah makanya aku bener-bener mastiin banget hal itu gak kejadian di aku kemarin. Pendaftaran itu seleksi administrasi. Kalau dari jadwal aku baca nih 10 sampai 23 Juli ya. Dan akhirnya baru diumumkan di tanggal 27. Nah, alhamdulillah pas itu aku lulus. Akhirnya lanjut ke tahap selanjutnya. Misalkan kalian udah punya LOE atau surat penerimaan dari kampus, biasanya kalian nggak perlu melewati yang namanya tes bakat skolastik atau TBS. Tapi buat yang jalur non LOE atau yang belum punya surat penerimaan dari kampus, itu biasanya mereka bakal pakai lewati dulu TBS ini, tes bakat skolastik, yang mana aku belum punya LOE. Jadi aku pas itu lewat TBS dulu. TBS itu basically kayak tes psikotes sih ya, kayak tes psikotes pada umumnya yang sering kita temui di berbagai ujian di Indonesia. Alhamdulillah pas itu juga TBS-nya lolos. Jadi untuk TBS sendiri itu sebetulnya gak pernah ada passing grade rigid gitu. Makanya ketika kalian menyelesaikan TBS itu kalian nggak tahu kalian udah lulus atau belum, kalian cuma tahu skornya berapa. Kalian bisa emang membandingkan dengan passing grade yang ada di tahun sebelumnya atau di batch sebelumnya gitu ya, tapi apakah udah pasti sesuai? Enggak, bisa jadi passing grade di batch kalian itu menurun, untuk TBS bisa jadi naik, we don't know. Jadi gak usah terlalu overthink kalau udah nyelesain TBS. Dari pengalamanku sih, meskipun aku bener-bener overthinking banget sampai aku kayak did I pass or not? Alhamdulillah pas pengumuman baru kejawab. Oh iya, aku kelewat tadi. Untuk pengumuman seleksi administrasi itu ada masa sanggah. Jadi kalau kalian ada yang ibaratnya nggak terima nih, ini kok aku nggak lolos gitu, itu ada masa sanggah. Dan itu bisa masa sanggah dikasih waktu juga. Kalau tadi aku bilang pengumuman administrasi 27 Juli,
masa sanggah itu tanggal 28 sampai 29 Juli, cuma 2 hari kalian bisa sanggah. Nanti hasil sanggahnya baru keluar di tanggal 5 Agustus. Tadi aku bilang ya yang ada TBS. Nah, TBS itu dia dari tanggal 7 sampai 9 dan 11 Agustus. Itu dari tahun lalu ya, teman-teman. Tiap batch, tiap tahun pasti yang menyesuaikan ya. Jadi jangan matokin sama jadwal aku ini nih yang tahun lalu yang udah selesai. Setelah dari TBS, kita baru masuk ke yang namanya seleksi substansi. Kan kalau non LOE berarti bakalan lewati TBS dulu. Jadi kalian harus lewatin TBS, kalian harus tes seleksi untuk TPA. Tapi kalau kalian jalurnya pakai LOE, kalian skip TBS dan langsung ke substansi ini. Nah, seleksi substansi itu apa sih? Seleksi substansi itu pada dasarnya adalah wawancara, teman-teman. Jadi 3 orang dan kita nggak tahu latar belakang 3 orang ini, cuma banyak yang bilang ketiganya ini adalah perwakilan dari 1 orang dari LPDP, 1 orang itu pakar, 1 orang lagi itu adalah psikolog. Jadi untuk benar-benar ngetes kita dari segala sisi. Namanya tes substansi sendiri itu bisa variatif, it depends guys. Kalau aku kemarin kebetulan 40 hampir 50 menit lah untuk tes substansi. Kalau kemarin sih aku dari tanggal 4 September sampai tanggal 27 Oktober. Lumayan panjang kan, karena itu tadi aku bilang emang bener-bener satu persatu bakalan diwawancara. Dan jadwal kita ditentukan sama LPDP pastinya ya. Pastiin aja, nungguin aja, nanti bakal ada informasinya di beranda kita untuk pendaftar. Tes substansi baru kita sampai pada tahap akhir, itu hasil. Ini nih yang bikin deg-degan banget. Di tahap terakhir itu udah selesai substansi, akhirnya baru keluar hasilnya gitu kan. Nah, ketika udah keluar hasil, baru deh kalian tahu apakah kalian pass or not, dan kalian bakal tahu kayak passing grade overall berapa dan skor kalian berapa. Itu bakal kelihatan semuanya. Dan nantinya setelah kalian udah tahu hasilnya, kalau kemarin itu aku akhirnya hasil di tanggal 7 November 2023 itu baru hasilnya. Jadi baru ketahuan di tanggal itu. Nah, setelah kalian udah tahu hasilnya seperti apa, biasanya kalian harus rajin-rajin ngecek yang namanya itu portal di LPDP-nya, portal pendaftar di LPDP lah ya. Nah, kenapa? Karena di situ bakal diinfoin, bakal ada kayak semacam onboarding buat calon penerima beasiswa. Iya, namanya calon penerima beasiswa, belum awardee ya. Meskipun kalian sudah lulus seleksi, kalian masih statusnya adalah calon penerima beasiswa atau CPB. Jadi nanti bakal ada kayak event onboarding gitu, biasanya di YouTube. Nanti ketika di YouTube, di video live stream gitu, nanti yang satu angkatan sama kalian bisa pada join, dan kalian bakal tahu ada berapa banyak sih orang yang keterima di tahun itu, di batch itu. Kemudian juga seperti apa langkah-langkah yang harus kalian lakukan selanjutnya. Jadi kayak even you are passed in the selection of LPDP doesn't mean that you are automatically accepted by the university that you want, right? Kalian tetap harus apply gitu. Nah, kalau aku kemarin akhirnya di akhir tahun 2023 kemarin, akhirnya aku baru proses tuh untuk persiapan data-data segala macam, translasi segala macam, karena kebetulan tujuanku magister luar negeri reguler, jadi harus ada dokumen-dokumen yang ditranslate dalam bahasa Inggris. Selama 1 bulan itu, bulan Desember, aku benar-benar full nyiapin semua, termasuk juga bikin paper essay dan lain sebagainya. Baru di bulan Januari awal aku rampung selesai itu semua. Akhirnya aku lewat agen untuk mendaftarkan diriku ke kampus-kampus yang aku tuju. Aku langsung datang sih kemarin ya. Aku kemarin langsung datang ke kantor salah satu agen yang ada di Jakarta Selatan. Terus aku langsung minta tolong untuk konsultasi, dan akhirnya dipertemukan sama konsultan, dan akhirnya ya udah aku diskusi terus juga dari perbincangan itu akhirnya aku tahu apa aja yang harus aku prepare, dan akhirnya udah aku percayakan ke kakak konsultannya gitu. Alhamdulillah keluar ada 3 LOE yang udah masuk. Aku memang apply ke 3 kampus ini aja, dan ketiganya alhamdulillah
ngasih letter of acceptance. Dari ketiga itu setelah pemikiran panjang ini, aku bakal bikin video lagi nih karena bakal panjang juga soal ini. Akhirnya aku memutuskan untuk ke UNSW Sydney. Ketika aku sudah mendapatkan LOA, aku proses lagi ke LPDP. Apa? Kita harus minta LOG, letter of guarantee. Jadi kayak surat jaminan nih, dijaminan kalau emang si yang bersangkutan ini akan menjadi awardee dan untuk living allowance, terus juga tuition fee dan lain sebagainya itu akan ditanggung oleh biaya dari LPDP gitu. Jadi samping LOG kalian juga butuh namanya SK penerima beasiswa. Kemudian juga ada beberapa dokumen-dokumen lain yang harus kalian urus setelah kalian dapat LOA. Long story short, kalian bakalan memproses juga untuk namanya PK, persiapan keberangkatan. Aku proses ke LPDP, akhirnya aku ditentukan di PK 229. Bukan to tell you about this, oh my god. Jadi, I'm sorry guys, kalau kalian itu udah statusnya CPB tadi ya, itu kalian bakal platformnya udah bukan di platform yang ini pendaftaran itu ya. Karena ketika kalian daftar LPDP itu kan kalian ada kayak portalnya sendiri gitu. Nah tapi ketika kalian udah jadi calon penerima beasiswa, itu kalian udah pindah lagi, ada platform lain namanya e-beasiswa. Nah kalian tuh ngeproses semuanya di e-beasiswa itu. Ketika kalian udah proses untuk PK, biasanya di halaman bagian PK itu optionnya itu bakal dikasih tahu kalau untuk PK kalian silakan gabung dengan grup WhatsApp yang ini gitu. Nanti dikasih linknya, kalian tinggal masuk. Terus nanti biasanya kalian disuruh isi borang juga kayak identitas terkait diri kalian gitulah, kayak soal pekerjaan, tujuan studi, dan hal-hal yang berkaitan dengan identitas diri kalian gitulah ya. Ini wajib ya teman-teman, PK itu wajib, harus diikuti gitu. Dan biasanya PK sendiri ada yang online, ada yang offline. Setelah kalian ikut PK, barulah kalian mempersiapkan diri untuk apa? Studi. So, itu tadi pengalaman aku daftar LPDP. Dan untuk aku pertegas lagi, jadi prosesnya itu tadi selama setengah tahun lah ya. Kan kita hitung dari Juni dan akhirnya selesai di November, tapi masih ada onboarding. Dan sebetulnya kalau kita tarik lagi garisnya lumayan lebih panjang lagi. Setelah dari onboarding di November, kemudian lanjut di Desember aku persiapan, di bulan Januari aku mulai ngirim-ngirim untuk application ke universities. Terus abis itu nungguin dulu LOA, dan aku baru selesai semua LOA dapat di bulan Maret. Dan akhirnya di Maret aku mau langsung ngajuin untuk dokumen-dokumen lain tadi kayak LOG, SK penerima beasiswa, kemudian PK dan lain sebagainya. Sampai aku lanjut lagi berarti PK di bulan April akhir awal Mei. Dari selesai PK baru mulai persiapan buat studi. Itu mah masing-masing aja ya. Sampai sekarang pun aku masih persiapan buat studi. Jadi sampai nanti intake, kalau aku intake nanti di bulan September 2024. Next time aku bakal ceritain juga soal pendaftaran ini. Aku bakal pisah-pisah jadi ke part-part karena bakal banyak hal yang pengen aku sampaikan, termasuk soal tips-tips menghadapi itu semua. Dan nanti soal cara memilih kampus itu juga aku bakal bikin video lainnya. Thank you for watching, thank you for listening. I hope that video ini benar-benar bisa membawa manfaat buat banyak orang, amin. Karena aku berharap banget bisa semakin banyak lagi di LPDP, khususnya bagi teman-teman dari satu alma mater aku, dari UIN Jakarta. Aku harap makin banyak lagi dan lagi awardee dari kita yang satu almet. Kurang lebih gitu guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Sampai nanti, cheerio.